Firman itu roti hidup. Berarti manusia bukan hidup dari roti jasmani saja. Tubuh jasmani, makanannya roti jasmani. Tubuh rohani, makanannya roti hidup. Apa itu roti hidup? Firman. Rohmu butuh firman. Jangan makan seminggu sekali. Puasa tubuh aja. Rohnya jangan dipuasain terus. Tubuhnya dikasih makan bahkan sehari 4 kali, 5 kali. Rohnya seminggu sekali. Kadang-kadang enggak. Can you see the difference? Perbedaannya terlalu apa? Kalau orang Jawa bilang jomplang, saudara. What is jomplang? Perbedaannya terlalu jauh. Saudara kasih sehari aja ya saudara. Sampai gak cukup loh, waktunya tidur aja masih makan loh. Loh gak cukup loh. Udah waktunya merem, udah waktunya disuruh tidur. Masih aja. Itu daging dikasih terus. Tapi roh seminggu cukup sekali. Coba renungkan perkataan saya ini, renungkan saudara. Itu sebabnya saya katakan, sadari dulu. Come on. Engkau punya 3 engine. Jangan pilih kasih. Kenapa engine tubuhmu terus yang dirawat? Dikasih baju cantik, dikasih perawatan lengkap. Engine jiwanya dirawat enggak? Loh, banyak orang kalau engine jiwanya enggak dirawat jadi rapuh loh. Banyak loh. Yang akhirnya depresi, yang akhirnya down, akhirnya enggak bisa menghadapi kehidupan saudara. Kenapa? Karena engine jiwanya enggak pernah dirawat. Bagaimana dengan engine rohnya? Apalagi. Saudara masukin terus tuh dengan sampah, perkataan-perkataan negatif. Masukin terus tuh dengan gosip-gosip. Itu kebayang gak sih engine rohnya kayak apa tuh jadinya saudara? Saya gak kebayang loh itu jadi apa itu. Kalau gak hati-hati senggol kiri kanan, itu engine bisa karatan loh. Itu kalau sudah karatan pada saat dibutuhkan, jangan heran kalau engine-nya gak kerja. Pada saat saudara butuh mujizat, jangan heran. Loh gak pernah dirawat kok. Gak pernah dibersihkan. Itu kalau saudara masukin dosa terus, gak saudara bersihkan, korosi loh. Ini gimana? Terus nanti balik-baliknya salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Pusing deh saudara. Yang pertama saudara, kalau saudara mau nyalain engine-nya, sadar dulu saudara punya engine itu. Yang kedua, kalau sudah sadar, activate it. Loh pastor bilang tadi kan kita punya roh. Kenapa harus di-activate? Karena pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, rohmu dormant. Pada saat Tuhan ngomong mati, bukan mati, tapi rohmu, dia dormant. Pernah gak punya rekening yang gak pernah dipakai? Apa yang terjadi? Nah, sama. Kalau rekeningnya dormant apa yang harus saudara lakukan? Reactivate. Gimana cara reactivate? Simpel kok saudaraku. Bertobat dari jalan yang jahat. Cari Yesusmu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai hidup baru. It will reactivate your spirit. Sebagian dari saudara ketika saya ngomong ini, saudara ngomong, udah pastor. Tapi kenyataannya kok malah, saya udah terima Yesus pastor. Saya udah dibaptis. Tapi kenyataannya kenapa roh saya masih loyo. Pastor, ada yang ketiga. Nah ini, yang ketiga ini. Yang ketiga ini sering gak dilakukan banyak orang Kristen. Dengan sengaja kobarkan api rohmu. Loh, memangnya harus gitu ya pastor?
Loh ada. Yuk kita buka ya, Imamat yuk. Kita lihat, Imamat pasalnya yang ke-6, multimedia boleh munculkan ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Pertanyaannya kalau harus dijaga supaya terus menyala, dengan sendirinya akan menyala terus enggak? Enggak dong. Makanya harus dijaga kan? Supaya tetap menyala toh. Nah caranya gimana? Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Sadarkah saudara-saudara dan saya ini imam-imamnya Tuhan. Imam itu bukan cuman, itu kan tugasnya pendeta, Pastor. Enggak, engkau disebut imamat rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ini tugasnya saudara. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Seminggu sekali atau tiap-tiap pagi? Ya sudah. Aduh pastor, firmannya kok keras terus. Nah gimana saudara? Ini kalau nggak disampaikan banyak orang Kristen akhirnya hidupnya nggak kuat loh. Terus jadi kalah terus gitu, nggak bisa berkemenangan. Saudara nggak bisa dibawa Tuhan besar. Berkutat dengan masalah muter nggak selesai. Jatuh bangun dosa aja hidupnya. Ini. Sebagai imam lakukan tugasmu. Ayat 13 yuk, ayat 13 munculkan. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Jadi memang dengan sengaja harus di-initiate, saudara. Terus cara saya menginisiasi supaya api itu bisa nyala gimana, Pastor? Sebenarnya simpel kok. Simple, balik lagi ke disiplin dasar tapi nggak pernah dilakuin. Pujian penyembahan saat teduhmu, bersorak-sorai. Ini contoh yang dilakukan Daud, saudara. Kita lihat yuk, Mazmur 57 ayat 8 sampai 11. Kalau nanti saudara lihat ya, ayatnya yang pertama, maka saudara akan menemukan Mazmur ini berbicara tentang Miktam Daud pada saat dia dalam pelarian dikejar Saul dan dia lari ke gua. Ini Mazmurnya Daud pada saat itu terjadi. Berarti kalau saya kasih saudara gambaran di saat kondisi seperti itu, kira-kira loh, itu kondisinya happy-happy? Hah? Kondisinya lagi semangat? Kondisinya kayak apa? Ketakutan? Terdesak? Ada di situasi yang susah? Harusnya kondisi seperti itu, Daud seperti apa sikapnya? Lemes? Ini nih lagu yang dinyanyikan Daud itu justru ngomong gini, hatiku siap. Ya Allah hatiku siap. Saya tahu kalau saya nyanyi ini gak ada yang tahu saudara. Ini udah lagu rohani zaman kapan saya tahu saudara. Dari situ saudara tahu usia saya lah saudara. Kurang lebihnya. Kadang-kala seringkali saya tuh seneng nyanyian dulu tuh sering mengambil dari asli firman saudara. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Setiap pagi kau bangun, kau menghadapi masalah, kau menghadapi tantangan. Daud tidak menyanyikan lagu yang nangis-nangis saudara. Dia tidak terus kemudian mengasihani diri sendiri, enggak. Dia ngomong, aku mau membangunkan fajar. Dia bangkitkan dirinya sendiri, situasinya enggak enak, keadaannya enggak baik-baik saja. Tapi dengan sengaja api itu dinyalakan lewat pujian, lewat penyembahan, lagu-lagu yang bisa membangkitkan iman. Di situasi keadaanmu sedang down, saudaraku. Oh, jangan nyanyikan lagu-lagu yang melas.
Loh, itu akan mempengaruhi saudara nanti tambah nangis. No, nyanyikan lagu-lagu yang membangkitkan semangat. Segala perkara dapat ku tanggung. Nah ini bisa nyanyi tuh sudah. Aduh saya tuh kadang malu sudah. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nyanyikan lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat saudara lagi. Lagu-lagu firman karena di dalamnya ada kekuatan. Bila perlu saat saudara sudah merasa kayak saudara gak kuat, teriak. Yes, saya sering lakuin itu saudara. Satu kali nanti saya akan bersaksi saudara. Oh, I experience double favor this year. Tidak mudah saya tahu saudara. Tapi di momen-momen itu saya mengatakan kepada diri saya sendiri, Tuhanku dahsyat. Tuhanku berperang bagi aku. Tuhanku tidak meninggalkan aku. Itu perkataan kadang saya kalau sudah gak kuat saya teriak, terima kasih Tuhan. Engkau selalu baik. Kapan Tuhan gak baik? Apakah dengan saya mengatakan seperti itu selalu keadaan saya baik? Not always. Tahukah saudara, the more saya mengatakan itu saya sedang melawan diri saya sendiri. You have to ignite it. Itu emang harus dengan sengaja Pak. Itu enggak dengan sendirinya dia akan nyala terus. Bagi saudara ya yang bertanya-tanya kenapa ya apiku kok padam ya? Kenapa ya apiku kok padam ya? Loh emang sadari itu api enggak nyala dengan sendirinya. Jangan naif. Harus dengan sengaja dinyalakan. Percaya nggak percaya ya saudaraku ya? Orang yang paling negatif, kalau saudara mau ngecek itu apinya pasti padam. Saya nggak berpikiran negatif untuk itu saudaraku, tapi coba cek deh. Kalau saudara dekat-dekat sama orang yang negatif, cek aja deh apinya biasanya justru padam. Dekat-dekat sama orang yang nyala apinya aja. Kenapa? Karena api menularkan. Loh api menular. Kalau saudara dekat orang yang apinya menyala ya, saudara sendiri sedang ada di dalam masalah apimu ikut menyala. Gitu. Yang kedua saudara dikasih satu senjata untuk membangun dirimu sendiri. Tapi banyak nggak dipakai orang Kristen. Malah hari-hari ini kalau nggak hati-hati diserang tuh saudaraku senjatanya. Saya bukakan ya, 1 Korintus 14 ayat 4. In case saudara ragu-ragu untuk memakai senjata ini given by God. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Saya sedih sekali, ada sangat banyak hari-hari ini bahasa roh itu diserang. It's given by God. Kenapa? Ada sebagian orang ngomong sama saya, pastor bahasa roh itu sesat. Ada lagi pengajaran-pengajaran di luar sana, I don't know what, gitu. Sebagian mengatakan itu hanya gifted. Untuk orang tertentu. Sebagian lagi mengatakan jangan dilakukan di ibadah raya. Itu sesat. Oh saya menyayangkan saudaraku. Rasul Paulus saja ngomong, aku paling banyak berbahasa roh. Makanya senggol kiri kanan baca Alkitabmu. Jangan mau diombang-ambingkan dengan pengajaran di luaran sana yang bikin bingung saudara. Pastor ada ayatnya katanya. 1 Korintus 13, bahasa roh akan berhenti. Masih ingat ayatnya saudaraku 1 Korintus 13 tentang apa? Itu berbicara tentang kasih. Jangan salah, jangan disalah artikan, jangan ngambil satu kalimat terus kemudian saudara simpulkan. Baca ayatnya yang pertama. Percuma engkau berbahasa dengan berbagai macam bahasa, bahkan bahasa malaikat kalau engkau tidak punya kasih. Nubuatan akan berhenti, bahasa roh akan berhenti. Tapi kasih never fail. Ini sedang berbicara tentang kasih. Ini sedang berbicara jangan sebagai kita orang rohani memakai bahasa roh ataupun atribut-atribut menunjukkan kita sok rohani tapi nggak punya kasih. Nah tapi kalau itu kemudian diambil bahasa roh akan berhenti. Zaman sekarang sudah nggak ada bahasa roh. Ya pusing deh gitu. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Dan jangan takut untuk minta.
Karena disuruh. Saya tutup dengan ini ya, Lukas yuk. Lukas pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik. Pemain musik boleh maju ke depan. Kepada anak-anakmu, denger ini saudaraku. Apalagi Bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Proudly saya mengatakan saudara ada di sebuah gereja, gereja keluarga Allah adalah gereja yang menyambut Roh Kudus di gereja ini. Kita gereja yang mempercayai Roh Kudus. Kita gereja yang mempercayai bahwa bahasa roh adalah salah satu tanda dari orang kepenuhan Roh Kudus. Yes, ada bahasa roh yang adalah karunia. Yes, itu diterjemahkan. Tapi jangan lupa bahasa roh tidak hanya karunia, bahasa roh diberikan pada saat saudara kepenuhan Roh Kudus. Jangan salah nangkep ya saudaraku ya. Oke ya, pengajarannya harus ini kan ya. Itu. Kenapa? Karena sesungguhnya momen di mana saudara paling sudah tidak kuat ya. Saudara sudah nggak bisa apa-apa. That's fine, that's okay. You can use this weapon. Banyak-banyak berbahasa roh saudara. Banyak-banyak berbahasa kuralapaka, syatakara, banyak-banyak berbahasa roh. Buat saudara yang belum menerima bahasa roh ya, minta dari Roh Kudus, minta dari Bapak.